Hai, perkenalkan nama saya Medistra Yohana Manurung, NPM 6184210, kelas D4 LB 4D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tutorial pengaplikasian rumus Excel di antrian. Nah, ini lembar Excel yang sudah saya proses. Eee, Sebelumnya kita lihat soalnya dulu. Di sini ada soal seperti ini. Yang pertama ada soal, pada suatu fasilitas pelayanan konsumen datang mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 30 orang per jam. Berarti di sini, konsumennya datang secara random, secara acak, dengan rata-rata 30 orang per jam. Nah, waktu yang diperlukan untuk melayani konsumen berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 90 detik per konsumen. Nah, di sini ditanya bagaimana model antrian untuk soal ini dan probabilitas, dan jumlah konsumen dalam sistem, jumlah konsumen yang sedang dilayani, dan waktu menunggu di dalam sistem, dan waktu menunggu di dalam antrian. Dan di sini saya akan sedikit akan menjelaskan, eee, soal yang tadi yang kita bacakan. Nah, di sini, eee, pertama-tama kita cari, tingkat kedatangan konsumen, tingkat pelayanan konsumen, jumlah pelayan, dan model dari model ini dan tingkat kesibukannya. Nah, pertama, tingkat kedatangan konsumen sudah diketahui ya di dalam soal, yaitu 30 konsumen. Nah, di sini untuk mencari tingkat pelayanan konsumen, MIU-nya itu, eee, rata-rata waktu pelayanannya yaitu se/MIU, 1/MIU. Nah, di sini diketahui kan per pasien itu dibutuhkan 90 detik untuk pelayanannya. Nah, jadi di sini berarti kita menggunakan, eee, 1/90 detik dikali karena ini satuannya second atau detik, kita ubah kalinya ini kita ubah ke detik juga, berarti 60 menit, 1 jam itu berarti, 3.600 detik. Nah, di sini kita kali ke 3.600 detik. Nah, hasilnya adalah 40. Nah, kita ketik, eee, di sel yang diketahui MIU-nya sama dengan 40 detik. Nah, di sini modelnya sudah kita cari yaitu ini, MM1 terhingga Vivo. Nah, di sini kita mencari row-nya, sesuai dari ketentuan rumus yang sudah dikasih itu rumusnya yaitu, eee, lambda per mu. Di sini rumus untuk mencari row itu yaitu lambda per mu, berarti kita dapat 30/40. Nah, di sini hasilnya yaitu 0,75. Nah, untuk ini rata-rata jumlah konsumen di sistem, atau KS ya, eee, KS itu kita dapat, nah ini, lambda dibagi lambda atau lambda per, mu dikurang dengan lambda. Di sini, saya ulangin lambda per mu dikurang lambda, berarti di sini hasilnya kalau kita enter hasilnya sama dengan 3. Nah, kalau ini rata-rata waktu tunggu konsisten di sistem atau bisa juga, WS itu sama, rumusnya yaitu, eee, KS, rumusnya KS dibagi dengan, lambda, KS per lambda. Berarti di sini KS-nya KS-nya 3 dibagi dengan 30, hasilnya 0,1. Nah, di sini juga rata-rata jumlah konsumen di antrian bisa juga kita bisa dibilang juga dengan KA. Di sini mencari KA yaitu, eee, row row mencari KA di sini row dikali dengan KS. Row dikali dengan KS yaitu sama dengan 2. Ini
rata-rata waktu tunggu konsumen di antrian bisa juga kita bilangnya WA. WA itu untuk mencari WA yaitu, KA dibagi dengan lambda. KA dibagi dengan lambda, sesuai dengan rumus ya. Ini, KA per lambda. KA per lambda, hasilnya yaitu 0,075. Nah, ini untuk mencari rata-rata jumlah konsumen di pelayanan juga, ini bisa kita dapat dari, ini KS dikurangin dengan KA. KS dikurangin dengan KA. KS kurang KA sama dengan 1. Sini juga rata-rata, untuk mencari rata-rata tunggu konsumen di pelayanan juga, rumusnya yaitu WS dikurang dengan WA. WS kurang WA sama dengan hasilnya itu 0,025. Kita mencarinya kita cukup mengaplikasikan rumus yang udah ada, yang sudah ditentukan atau yang sudah dikasih oleh dosen kita. Nah, di sini di sini kita lanjut kalau dari soal itu, berapakah probabilitas paling sedikit satu konsumen? Berarti di sini dapat rumusnya yaitu rho dipangkatkan dengan jumlah konsumen. Rho dipangkatkan dengan jumlah konsumen. Jumlah konsumen di sini 0. Berarti rho dipangkatkan 0 dikali dengan 1 dikurang rho. Berarti berarti di sini jawaban rumusnya D8 rho 0,75 dipangkatkan 0 dikali dengan 1 dikurang 0,75. Berarti hasilnya ini 25%. Karena yang diminta probabilitas, berarti kita mencarinya hasilnya itu harus dalam bentuk persen. Nah, di sini begitu juga dengan probabilitas konsumen pertama, itu rumusnya sama, rho dipangkatkan dengan, karena jumlah konsumen di sini 1, berarti kita pangkatkan dengan 1. Berarti rho dipangkatkan 1 dikali dengan 1 dikurang dengan 1 kurang rho. Rho diketahui 0,75, berarti hasilnya 18,17%. Nah, begitu juga seterusnya sampai probabilitas konsumen yang ke-20. Yang perlu diganti di sini yaitu pangkatnya, di pangkat berapa. Kan itu rho pangkat, rumusnya kan rho pangkat K dikali dengan 1 dikurang rho. Nah, di sini kita tinggal hapus atau tinggal ganti K-nya doang kalau mau mencari probabilitas konsumen yang mau dicari berapa konsumen gitu. Di situ caranya sama untuk cari sampai ke probabilitas konsumen yang ke-20. Nah, di sini saya ketinggalan sedikit untuk mencari probabilitas pelayanan yang nganggur. Itu caranya, rumusnya itu rho dipangkatkan K rho dipangkatkan K dikali 1 dikurang rho. Hasilnya nanti itu 25%. Juga dengan ini, untuk mencari probabilitas pelayanan bekerja itu
cukup dengan 1 dikurang probabilitas pelayan yang nganggur. Di sini 1 dikurang 25%, berarti jawabannya 75%. Di sini probabilitas konsumen maksimumnya juga sama, kita Rho dipangkatkan karena konsumen maksimumnya kan ada 20 orang. Konsumennya ada 20 orang, berarti di sini konsumen maksimumnya sama dengan 20 dipangkatkan 20 dikali dengan 1 dikurang Rho. Hasilnya 0,08%. 0,08%. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui di soal nomor 2 itu pada suatu sistem pelayanan diketahui konsumen datang mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 3 konsumen per jam. Nah, di sini juga konsumennya random, acak dengan rata-rata 3 konsumen per jam. Nah, waktu pelayanan berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 7,5 menit per konsumen. Berapakah sama dengan soal yang di atas? Model antriannya, probabilitas konsumen, rata-rata waktu yang dihabiskan konsumen, probabilitas konsumen yang datang, rata-rata jumlah konsumen dalam sistem, dan waktu yang ditunggu gitu. Jadi penyelesaiannya sama seperti yang tadi, cuman kita di sini cuman beda angkanya doang, beda soal doang. Nah, di sini pertama kita cari ininya dulu, diketahuinya tingkat lambdanya, MU-nya, jumlah pelayan, sama modalnya. Nah, di sini kan seperti yang tadi dibilang, untuk mencari rata-rata waktu pelayanan itu 1 per mu. Berarti di sini mu-nya mu-nya sama dengan 1 per waktu tunggu konsumen itu berapa? 7,5 menit. Berarti 1 per 7,5 menit dikali, karena ini satuannya menit, berarti kita tidak perlu menggantinya ke detik. Cukup kita kalikan ke 60 menit. Di sini hasilnya sama dengan 8. Nah, sama seperti yang tadi, kita tinggal masukkan rumus untuk mencari tinggal mengaplikasikan rumus untuk mencari ini. Mencari Rho, mencari jumlah konsumen di sistem, waktu tunggu konsumen di sistem, jumlah konsumen di antrian, waktu tunggu konsumen di antrian, konsumen di pelayanan, seperti itu. Nah, di sini yang membedakannya jumlah konsumennya. Di soal yang kedua itu konsumennya itu cuman ada 4 orang. Total konsumennya ada 4 orang, berarti yang cukup kita cari itu sampai probabilitas konsumen yang keempat. Sama yang kayak tadi, mencari probabilitas konsumen itu, Rho dipangkatkan jumlah konsumen, K-nya dikali dengan 1 dikurang Rho. Di sini sudah diketahui ya Rho-nya, udah diketahui, kita tinggal masukkan angkanya saja. Cukup mudah sih menurut saya kalau kita tinggal masukkan angka. Nah, di sini konsumennya cuma 3. Nah, kurang lebih caranya seperti itu sama dengan soal yang pertama. Nah, soal yang ketiga juga diketahui seperti soal di kantor cabang pembantu suatu bank yang dilayani seorang teller, diketahui bahwa waktu antar kedatangan nasabah berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 4 menit per nasabah. Nah, waktu pelayanan setiap nasabah mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 5 menit per nasabah. Jika di bank itu hanya disediakan 10 kursi untuk nasabah yang menunggu, berapakah probabilitas seorang nasabah yang akan mendapatkan 1 kursi yang kosong, probabilitas seorang nasabah yang datang langsung dilayani, nasabah yang datang harus menunggu sebelum dilayani, probabilitas tersedia sekurang-kurangnya 2 kursi kosong, dan tidak lebih dari 2 kursi kosong. Terus rata-rata jumlah nasabah yang sedang menunggu untuk dilayani, rata-rata waktu yang dihabiskan nasabah di bank itu, dan proporsi waktu sibuk teller. Nah, di sini kan yang diketahui disediakan 10 kursi untuk nasabah yang menunggu. Berarti di sini jumlah nasabahnya itu, jumlah sistemnya, konsumennya itu ada 11 orang. Karena yang disediakan 10 kursi, berarti kalau misalnya pun
begitu disediakan 10 kursi pasti ada satu orang yang sedang dilayani. Berarti itu sedang dilayani seorang dokter. Berarti tidak bergabung dengan yang pelayan yang sedang duduk. Nah, yang sedang duduk itu ada 10 orang dan yang sedang dilayani itu ada satu orang, pasti ada satu orang. Berarti jumlah konsumennya itu sama dengan 11. Nah, kita kerjakan, kita dapat sama juga yang seperti yang tadi, cuman beda, angkanya, beda jumlah konsumennya. Sama seperti yang tadi kita cari rata-rata waktu pelayanannya dulu menggunakan rumus 1/mu. Jadi 1/5 menit karena dia menit berarti tidak perlu kita ganti, berarti kita kalikan 60 menit. Nah, hasilnya di sini 12. Nah, di sini ada lambda 15 mu 12. Dan di sini kita, cari rho-nya. Sama yang seperti yang tadi, untuk mencari rho itu lambda per mu. 15/12 kita dapat 1,25. Sama dengan yang tadi rata-rata jumlah di konsumen di sistem atau KS, waktu tunggu konsumen atau WS, di antrian atau KA. Sistem tunggu sistem di antrian, di antrian itu WA. Sama seperti yang tadi, tinggal kita masukkan ke rumus angka-angkanya karena udah diketahui ya rho-nya, tinggal masukkan ke rumus, terus cari rata-rata jumlah konsumennya, ini tinggal dikurang kayak yang tadi, yaitu KS dikurangi dengan KA, sama ini ya, berarti 1, terus ini juga WS dikurangi dengan WA, 0,083. Ini juga sama dengan yang tadi, 1 dikurang rho per 1 dikurang rho pangkat K. Dan di sini juga sama probabilitas pelayanan bekerja, 1 dikurang, ini kan rumusnya 1 dikurang probabilitas pelayanan nganggur. Di sini dapat 9, kan dikalikan 100, karena untuk mencari probabilitas itu kan hasilnya itu harus persen, berarti dikalikan 100. Hasilnya 98%, sama dengan ini, rho dipangkatkan jumlah konsumen maksimum. Tadi kan saya bilang konsumennya itu semuanya itu ditotalkan dengan ikut yang sedang dilayani itu berarti 11 orang. Yang belum dilayani yang masih nunggu 10 orang. Berarti jumlah konsumennya itu ada 11 orang. Berarti di sini rho dipangkatkan jumlah konsumen maksimum yaitu 11 dikali dengan probabilitas konsumen. Nah, di sini kita dapat hasilnya 21%. Untuk mencari probabilitas konsumen juga sama dengan yang tadi, yaitu rho dikali dengan probabilitas pelayan yang nganggur. Di sini karena bedanya ini jumlah konsumennya ya. Di sini konsumennya ada 11 orang. Kita tinggal ganti rumusnya itu K-nya. K-nya tinggal ganti, contohnya kan ini kan probabilitas konsumen 4, kita ganti K-nya jadi 4. Dan dikali dengan ini, yang nganggur. Berarti hasilnya sama dengan 5%. Seperti itu juga sampai dengan konsumen 11. Kita ganti K-nya saja, jumlah konsumennya. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Jadi saya mohon maaf untuk ketidaksempurnaan dari penjelasan saya. Untuk itu, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semangat.
Salam sehat buat kita semua. Salam sehat.